Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Lestari dari Pendidikan Bahasa Indonesia 6B. Di sini akan mempresentasikan hasil laporan buku saya, yaitu laporan buku BIPA yang berjudul Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Tingkat Dasar. Pada buku ini terdapat 11 unit dan masing-masing membahas tentang berbicara, menyimak, membaca atau menulis, tata bahasa, serta catatan budaya. Nah, pada unit pertama ini membahas tentang salam. Pada salam, ke tahap yang pertama yaitu berbicara. Pada tahap berbicara ini tadi, penutur asing mempelajari tentang mengucapkan salam. Contohnya seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tidur, selamat tinggal, sampai besok, sampai jumpa, sampai nanti, atau kata-kata salam lainnya, dan penutur asing ini wajib mengucapkan kata-kata tersebut. Tahap selanjutnya dalam berbicara, pengajar ini harus menanyakan nama penutur asing tersebut dengan melakukan percakapan yang dimulai dengan sapaan, lalu saling berkenalan dan memperkenalkan nama dan menanyakan nama penutur asing tersebut. Kemudian memberi pengulangan kembali mengenai hal yang telah dibicarakan tadi untuk melengkapi percakapan yang telah disediakan. Dan percakapan itu sebenarnya telah disebutkan agar penutur asing bisa cepat mengingat dan memahaminya. Jadi di sini penutur asing diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali dengan berbicara apa yang telah dipelajari tadi. Selanjutnya yang di tahap kedua itu tadi ada menyimak. Jadi penutur asing ini diharuskan untuk mengisi percakapan yang telah disediakan agar penutur asing ini terus mengulang atas materi yang telah disampaikan dan agar penutur asing ini terus mengingat serta terbiasa. Tetapi percakapan yang digunakan masih percakapan dasar seperti salam, perkenalan, dan menanyakan kabar serta hal-hal yang mendasar. Jadi di sini penutur asing diberi kesempatan untuk terus menyimak apa yang disampaikan oleh pengajarnya. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu ada membaca atau menulis. Nah, pada unit salam ini membaca dan menulis ini penutur asing harus membaca sebuah paragraf yang telah disediakan. Kemudian penutur asing harus menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jadi di situ telah disediakan sebuah paragraf, kemudian penutur asing kemudian membaca paragraf tersebut lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan sesuai dengan paragraf yang telah diberikan. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu ada tata bahasa. Nah, pada tata bahasa ini tadi penutur asing ini diperkenalkan dengan kata ganti orang yang mendasar dan dijelaskan dengan sedetail mungkin kepada penutur asing. Seperti kata ganti orang yang mendasar itu seperti saya, kamu, kita, mereka, dan yang lain-lain. Itu dijelaskan dengan sedetail mungkin kepada penutur asing. Nah, kemudian ke tahap yang kelima yaitu di situ ada catatan budaya. Jadi setiap unit itu terdapat sebuah catatan budaya. Pada unit salam ini percakapan antara seorang pengajar dengan penutur asing mengenai budaya. Misalnya penutur asing harus mengetahui jika ada orang Indonesia yang bertanya di mana kamu tinggal, maka bagi budaya Indonesia itu adalah sebuah sapaan semata, sehingga penutur asing juga dapat mengetahui seiring berjalannya waktu jika terus mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia dan bagaimana perbedaannya dengan kebudayaan penutur asing tersebut. Lalu pada unit 2 terdapat pembahasan tentang saya dari Bali. Jadi pada tahap ini yang pertama dengan tahap berbicara, dilakukan percakapan dengan menanyakan asal daerah masing-masing. Kemudian penutur asing ini memperkenalkan nama serta asal daerah diri mereka masing-masing. Kemudian juga mulai mempelajari bagaimana caranya memperkenalkan teman kepada orang lain. Jadi di sini lebih dipraktekkan dalam hal berbicara. Penutur asing harus belajar cara berbicara untuk mereka memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan
teman mereka kepada orang lain. Selanjutnya, pada tahap yang kedua yaitu menyimak, penutur asing ini harus menyimak dengan baik atas apa yang disampaikan oleh pengajar dan mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh pengajar tersebut. Kemudian juga penutur asing harus menyimak dan menjawab pertanyaan dari pengajar mengenai hal-hal dasar, yaitu tentang nama, alamat, atau asal seseorang, serta juga sapaan. Kemudian pada unit 2 ini tadi masuk ke tahap ketiga, yaitu tentang membaca atau menulis. Pada unit 2 ini sudah mulai mempelajari bagaimana memperkenalkan teman atau orang lain secara langsung. Bukan lagi hanya memperkenalkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memperkenalkan temannya atau orang lain. Teks bacaan yang telah disediakan dalam buku tersebut yaitu bagaimana memperkenalkan teman kepada orang lain. Kemudian penutur asing ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan mengenai teks yang telah diberikan tadi dengan cara menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian pada unit kedua ini tadi, tahap yang keempat itu tadi ada tata bahasa. Jadi pada tata bahasa pada tahap ini pengajar memperkenalkan kata tanya dalam bahasa Indonesia, yaitu seperti apakah, dari mana, siapa, kemana, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kemudian memberikan contoh-contoh kalimat tanya dan juga pernyataannya, serta juga memberikan latihan atau mencocokkan dengan pernyataan yang sesuai dan juga pertanyaan yang hampir serupa agar mereka terus berlatih dalam proses tata bahasa ini tadi. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu ada catatan budaya. Jadi pada catatan budaya kali ini menceritakan tentang mengendarai motor di Bali. Jadi dari hal-hal yang telah ia temui dalam mengendarai motor di Bali, maka banyak sekali kalimat yang ada dalam budaya Indonesia dan berbeda dengan negara atau budaya yang lain. Sehingga dari hal tersebut mereka itu bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia, yaitu terutama pada budaya yang berada di Bali, karena pada unit kedua ini membahas tentang saya berasal dari Bali atau asalnya dia ini dari Bali. Jadi mereka ini banyak mengetahui hal-hal atau budaya-budaya baru yang terdapat di Bali. Selanjutnya ke unit 3 ini membahas tentang angka. Nah, pada tahap yang pertama tentang berbicara, di sini pengajar memerintahkan penutur asing untuk mengucapkan angka dari mulai 1 sampai 10, serta juga dengan memberikan gambar-gambar, dan mereka itu harus menghitung jumlahnya berapa yang ada di gambar tersebut. Kemudian juga memerintahkan penutur asing untuk menghitung benda-benda yang ada di dalam kelas, serta juga melakukan percakapan dengan benda-benda, tema beberapa jumlah benda yang ada di dalam kelas tersebut. Dapat juga memberikan mereka nyanyian yang terdapat hitungannya. Jadi di sini mereka saling berbicara, berkomunikasi satu sama lain, membahas dengan teman masing-masing dengan berapa jumlah benda yang ada dalam kelas mereka, baik menghitung bersama, serta pengajar ini memberikan sebuah nyanyian-nyanyian yang terdapat penghitungan atau cara berhitung pada nyanyian tersebut. Kemudian pada tahap yang kedua itu menyimak. Nah, penutur asing itu di sini diperintahkan untuk menyimak tentang berhitung sampai ratusan, dan diperintahkan juga untuk mengikuti apa yang telah diucapkan. Kemudian mereka menghitung ulang kembali apa yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu membaca atau menulis, penutur asing ini harus membaca teks yang telah disediakan mengenai angka. Kemudian penutur asing membaca dan juga menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ada atau telah diberikan dalam buku tersebut.
Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu tata bahasa. Pada tahap ini tata bahasa itu membahas kalimat tanya berapa, karena pembahasan atau materinya yaitu tentang angka, serta penutur asing diperintahkan untuk membuat kalimat tanya dengan kata berapa. Jadi pada unit ini dikhususkan untuk menggunakan kata-katanya dengan menggunakan kata berapa, karena membahas tentang angka. Selanjutnya masuk ke tahap yang kelima, yaitu catatan budaya. Nah, pada catatan budaya pada unit 3 ini yaitu tentang berapa umurmu. Maka dalam budaya Bali, pertanyaan tentang umur adalah sebuah yang wajar dan terbuka. Dari situ penutur asing bisa mempelajari beberapa budaya yang menurut mereka dan di negara mereka atau bagi negara mereka mungkin jika kita menanyakan umur itu adalah suatu hal yang tabu, tetapi di Bali atau di dalam budaya Indonesia tidak, atau biasa saja. Bahkan menanyakan umur itu adalah suatu perkenalan awal atau sapaan awal yang biasa kita lakukan dalam budaya kita. Tetapi pada negara lain atau budaya lain mungkin itu adalah suatu hal yang tabu, maka dari sini penutur asing banyak mempelajari bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia, serta memahami bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk ke unit yang keempat, yaitu di sini membahas tentang belanja. Pada tahap yang pertama berbicara, pada unit 4 ini penutur asing sudah banyak menguasai kosakata, maka sudah mulai untuk melakukan percakapan yang memiliki kosakata. Kosakata itu yang lumayan banyak. Di sini mereka membicarakan tentang berbelanja sepatu dan proses percakapan pada saat berbelanja. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu menyimak. Pada tahap ini penutur asing harus menyimak dengan baik tentang apa saja yang harus dibelanjakan dan jumlah yang akan dibeli, serta juga menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan dan sesuai dengan contoh yang telah ada. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu membaca atau menulis. Penutur asing harus membaca teks mengenai nasi kuning, kemudian menulis jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan mengenai membeli nasi kuning dan pisang. Jadi di situ penulis telah disediakan sebuah teks atau sebuah paragraf yang membahas tentang membeli sebuah nasi kuning dan pisang. Jadi mereka harus menjawab kembali apa saja yang telah dijelaskan dari penjelasan sebuah paragraf tersebut tentang bagaimana cara membeli nasi kuning dan pisang, lalu menjawab pertanyaannya kembali dengan menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian pada tahap yang keempat itu ada tata bahasa. Pada unit 4 ini dalam tata bahasa, penutur asing juga harus menguasai tentang frasa benda dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata benda pemilik, yaitu kulkas saya atau motor Wahyu. Terus kata benda dengan kata sifat seperti kopi pahit dan nasi kuning. Lalu kata benda dengan kata benda seperti ekor kuda, kaos kaki. Lalu juga kata benda dengan demonstratif atau apel ini atau juga sayur itu. Kemudian ada kata benda dengan kata kerja seperti pisang goreng, meja makan. Maka penutur asing ini juga diberikan latihan dalam menyusun kata, karena itu masih terasa sulit bagi penutur asing untuk menyesuaikan mana kata benda, pemilik, kata sifat, kata benda, demonstratif, kata kerja. Jadi di sini lebih banyak dipelajari agar penutur asing bisa menguasai dan terus diulang-ulang. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu catatan budaya. Pada unit 4 ini pastinya suatu budaya yang harus diketahui penutur asing. Begitu juga banyak hal atau catatan budaya yang bisa diambil oleh penutur asing pada
pada saat mereka melakukan proses berbelanja. Jadi pada unit 4 ini mereka memahami bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia pada saat proses berbelanja. Kemudian masuk ke unit yang kelima, yaitu membahas tentang warna. Jadi pada tahap yang pertama yaitu tentang berbicara, penutur asing itu harus berbicara atau mengatakan suatu warna yang telah mereka lihat. Kemudian saling menanyakan warna kesukaan. Kemudian melihat benda sekitar dan membahas semua warna yang ada di situ, serta juga lebih seru dan asik, maka memberi sebuah nyanyian-nyanyian sesuai dengan warna agar mereka lebih cepat atau lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi pada tahap berbicara ini tadi semuanya saling berperan, saling berkomunikasi satu sama lain agar proses pembelajaran itu juga tidak bosan dan mereka juga tertarik atas apa yang dipelajari. Selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu ada menyimak. Penutur asing ini menyimak apa-apa yang disampaikan pengajar dan kembali lagi untuk mengucapkan hal-hal tersebut. Pada unit ini sudah mulai dalam memahami meluas, karena pada unit ini penutur asing itu menceritakan contohnya menceritakan pakaian kesukaan dan menjelaskan dengan detail pakaian kesukaannya ini berwarna apa, dan menjelaskan suatu benda yang disukai itu dengan detail. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu ada membaca atau menulis. Pada unit ini membaca paragraf yang telah ada mengenai warna, kemudian menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut. Jadi penutur asing di sini diperintahkan untuk membaca sebuah paragraf yang ada dalam buku tersebut, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dengan cara menulis kembali jawaban yang menurut mereka sesuai. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu tata bahasa. Pada unit 5 ini membahas tentang yang pertama ber atau to use or to wear. Contohnya kata dasar seperti baju, kata kerjanya berbaju. Kemudian yang kedua ber atau to do, kata dasarnya main, maka kata kerjanya bermain. Kemudian yang ketiga ada plus numeral, jadi kata dasarnya dua, jadi berdua, serta masih banyak lagi yang lainnya dalam sebuah kata-kata tersebut. Kemudian catatan budayanya atau tahap kelima pada unit 5 ini tadi membahas bagaimana makna warna menurut orang Hindu Bali. Di sini terdapat banyak catatan budaya dan para penutur asing itu harus mempelajari dan juga mengetahui agar dapat mempelajarinya dengan baik. Jadi di sini membahas tentang menurut orang Hindu Bali, warna itu memiliki maknanya masing-masing dalam budaya Indonesia, budaya Bali. Jadi penutur asing di situ diperintahkan untuk mengetahui lebih banyak lagi budaya-budaya tentang warna bagi orang Hindu Bali. Selanjutnya ke unit 6. Di sini membahas mengenai anggota tubuh dan deskripsi diri. Jadi yang tahap pertama tentang berbicara, penutur asing ini menyebutkan semua organ yang ada di tubuh dan melihat serta menyampaikan kembali apa yang dia lihat. Kemudian mendeskripsikan diri kepada orang lain. Lalu pada tahap yang kedua, pada unit 6 ini, tahap keduanya yaitu menyimak. Mereka di sini kemudian menyimak melengkapi suatu kalimat yang disampaikan dengan teliti karena sebelumnya telah disampaikan. Lalu ke tahap yang ketiga yaitu membaca atau menulis. Membaca suatu paragraf yang berisi mendeskripsikan seseorang, kemudian menulis semua jawaban yang harus diselesaikan, atau kemudian harus mendeskripsikan teman kita atau orang lain sesuai dengan contoh yang sebelumnya yang telah diberikan.
Lalu tahap yang keempat yaitu tata bahasa. Dalam tata bahasa unit ke-6 ini tadi membahas tentang atau to have what the best word indicate. Jadi kata dasarnya itu rambut, maka kata kerjanya berambut. Lalu tahap kelima yaitu catatan budaya. Pada unit 6 ini tentang anggota tubuh dengan catatan budayanya yang harus diketahui, yaitu jika kita mengunjungi suatu rumah kemudian di sana dihidangkan minum, lalu kita menjawab tidak, terima kasih, maka itu akan merusak budaya mereka menghidangkan minum dan kita harus meminumnya. Itu merupakan suatu budaya yang sering dilakukan, dan jika kita mengatakan tidak, maka bisa menjadi banyak artinya atau tabu dalam budaya ini. Kemudian ke unit yang ketujuh, yaitu membahas tentang binatang kesayangan. Pada tahap yang pertama yaitu berbicara, pengajar menyajikan gambar-gambar binatang, lalu penutur asing ini menjelaskan dan berbicara apa yang ia ketahui dan ia lihat, lalu mengucapkan nama-nama binatang serta menanyakan tentang binatang kesayangan, menyanyikan lagu tentang binatang. Dan pada tahap berbicara ini mereka harus saling berkomunikasi satu sama lain untuk lebih mendapatkan interaksi serta lebih menguasai dalam mengucapkan suatu hal. Tetapi yang dibahas di sini mereka harus membahas tentang binatang. Selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu menyimak. Pada unit 7 ini menyimak deskripsi binatang dan menebak nama binatang tersebut. Jadi ada seseorang yang mendeskripsikan binatang tersebut, lalu menebak apa sih binatang tersebut. Kemudian pada tahap yang ketiga membaca atau menulis, membaca teks sederhana yang berjudul Pernah ke Pulau Menjangan, serta menulis deskripsi tentang binatang kesayangan. Lalu ke tahap yang keempat yaitu tata bahasa. Di sini membahas tentang penggunaannya atau kepemilikan. Yang pertama kepemilikan orang ketiga yaitu kakinya, kemudian kepemilikan orang ketiga kaki dia. Kemudian yang kedua ada dalam bahasa Inggris, hujannya deras sekali hari ini, ingat bawa jas hujannya ya. Lalu ada kata seru, manisnya, gantengnya, cengengnya. Selanjutnya ke tahap yang kelima yaitu catatan budaya. Pada unit 7 ini tadi membahas tentang binatang yang dianggap suci di Bali, yaitu anjing Bali. Bagi budaya Bali, anjing memiliki cerita tersendiri dan menjadi suatu catatan budaya bagi mereka. Dan anjing-anjing yang ada di Bali pasti dijaga dengan sebaik mungkin. Lalu ke unit ke-8 yaitu membahas tentang rumah kami. Di sini pada tahap yang pertama yaitu ada berbicara, mengucapkan bagian-bagian rumah lalu menceritakan tentang benda-benda yang ada di rumah atau di kamar. Pada tahap yang kedua menyimak nama-nama benda yang ada di rumah dan melengkapi tabel atau latihan-latihan yang telah dibuat. Pada tahap yang ketiga yaitu pada unit 8 ini membaca atau menulis, maka mereka membaca teks sederhana yang berjudul Rumah Kami serta melengkapi teka-teki silang dengan benda-benda yang ada di rumah tersebut. Kemudian pada tahap keempatnya pada tata bahasa, di sini membahas tentang kata ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kata ada dengan makna there is atau there are. Pernyataannya ada lukisan di kamar tidur. Negatifnya tidak ada lukisan di kamar tidur. Kemudian kata ada dengan makna to be at a place, atau pernyataannya dengan ada dewa ada di dapur, atau negatifnya dewa tidak ada di dapur. Kemudian kata ada dengan makna to have, pernyataan saya ada keluarga di Denpasar, negatifnya saya tidak ada keluarga di Denpasar. Saya ada uang untuk beli TV baru, negatifnya saya tidak ada uang untuk membeli TV baru.
Selanjutnya pada tahap yang kelima yaitu catatan budaya. Jadi di unit 8 ini membahas tentang rumah tradisional Bali. Itu sangat khas atau simple, tetapi tetap elegan dan banyak disukai oleh banyak kalangan. Karena Bali memang memiliki budaya serta alam yang indah serta rumah-rumah tradisional yang sangat menarik dan memiliki suatu cerita atau budaya-budaya tertentu. Jadi penutur asing harus mengetahui berbagai macam budaya rumah yang ada di Indonesia, terkhususnya di budaya Bali. Kemudian ke unit yang ke-9 yaitu membahas tentang arah dan lokasi. Jadi pada tahap yang pertama yaitu berbicara, mengucapkan nama-nama tempat umum dan arah, lalu melihat denah dan menunjukkan arah suatu tempat. Jadi mereka saling berinteraksi, saling berbicara atau berkomunikasi, membahas mengenai suatu lokasi atau arah yang mereka bahas. Kemudian yang kedua yaitu pada tahap menyimak dan di sini mereka menggambarkan letak suatu benda dan juga menyimak serta menulis informasi yang didengar. Apa saja informasi yang didengar, di sini mereka menyimak dengan jelas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu membaca dan menulis. Membaca kalimat-kalimat singkat tentang tempat-tempat umum, kemudian juga membaca teks sederhana yang berjudul Kota Singaraja. Lalu menggambar denah dan mendeskripsikan kota tempat tinggal. Jadi pada tahap membaca dan menulis ini tadi mereka diperintahkan untuk mendeskripsikan kota tempat asal mereka, lalu menggambarkan denah atau lokasi tempat tinggal mereka. Kemudian tahap yang keempat yaitu tata bahasa. Di sini membahas mengenai contoh-contoh preposisi dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga tahap yang kelima catatan budaya ini membahas tentang nasib pejalan kaki di Bali. Jadi di sini membahas tentang budaya-budaya pejalan kaki yang ada di Bali. Jadi penutur asing harus mengetahui atau menguasai tentang kebudayaan tentang pejalan kaki yang ada di Bali. Kemudian ke unit yang 10 membahas tentang kegiatan sehari-hari. Jadi pada tahap yang pertama ada berbicara. Di sini mengundang seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan bersama. Jadi melakukan suatu kegiatan bersama-sama dengan teman-teman atau dengan siapapun itu, kemudian saling berinteraksi dan berkomunikasi serta melakukan kegiatan sehari-harinya dengan bersemangat, dengan berbicara atau berkomunikasi yang baik. Selanjutnya pada tahap yang kedua yaitu menyimak. Di sini menyimak cerita tentang kegiatan sehari-hari dan melengkapi tabel. Jadi setelah mereka melakukan kegiatan sehari-hari, lalu mereka menyimak tentang kegiatan sehari-hari satu sama lain, teman-teman lain. Kemudian di situ disediakan tabel untuk melengkapi suatu kegiatan yang telah mereka lakukan, kemudian diisi ke tabel-tabel tersebut. Lalu ke tahap yang ketiga pada unit 10 ini tadi membaca atau menulis, membaca teks sederhana yang berjudul kegiatan sehari-hari Desi, lalu menulis kegiatan sehari-hari dan menulis kegiatan dalam satu minggu. Jadi diperintahkan untuk para penutur asing di sini menulis kegiatan mereka sehari-hari dalam satu minggu. Yang kemudian tahap yang keempat yaitu ada tata bahasa. Di sini membahas tentang nama-nama hari yang ada dalam bahasa Indonesia dan juga nama-nama bulan serta menyatakan waktu. Lalu tahap yang kelima yaitu catatan budaya. Di sini membahas mengenai hari-hari besar yang ada di Indonesia, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, serta hari raya besar lainnya dalam agama Hindu dan agama-agama lain yang ada di Indonesia seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan. Jadi penutur asing di sini mengetahui tentang kebudayaan atau hari-hari besar yang ada di Indonesia.
Selanjutnya ke unit yang terakhir yaitu unit 11. Di sini membahas mengenai hobi atau kegemaran. Jadi pada tahap yang pertama yaitu berbicara, di sini menebak kegiatan berdasarkan gambar atau mengungkapkan kegiatan yang disukai lalu bertanya dan menjawab tentang kegemaran seseorang. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu menyimak. Di sini menyimak dan melengkapi teks tentang kegemaran dengan teliti dan sesuai dengan arahan. Kemudian pada tahap membaca atau menulis, di sini mereka membaca teks yang berjudul hobi memelihara ayam aduan dan menjawab semua pertanyaan dengan menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu pada tata bahasa, di sini membahas mengenai tentang kata keterangan selalu, kata keterangan sering, kata keterangan kadang-kadang, kata keterangan jarang, kata keterangan tidak pernah. Kemudian pada tahap yang kelima yaitu catatan budaya, pada pembahasan tentang hobi ini unit 11 membahas tentang kebudayaan masalah ayam aduan dalam budaya dan masuk ke dalam catatan budaya yang harus diketahui penutur asing. Jadi dari 11 unit yang telah saya sampaikan tadi, pada setiap pertemuannya penutur asing itu diharuskan menguasai kosakata pada materi pembahasan yang telah dibahas. Jadi setiap pertemuannya itu di akhir pertemuan mereka harus menguasai kosakata atau diberikan kosakata oleh pengajarnya untuk menghafal atau memahami atas materi yang telah dibahas tadi agar mereka terus menambah pengetahuan tentang Indonesia atau tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian pada pembelajaran BIPA yang ada dalam buku ini yang saya bahas yaitu pembelajaran yang sangat penting yaitu berupa berbicara, menyimak, membaca atau menulis, tata bahasa, catatan budaya. Pada setiap unitnya itu memiliki materi masing-masing dan juga penjelasan dan caranya, tetapi yang perlu diterapkan yaitu teknik dalam membaca, menyimak, berbicara, menulis, tata bahasanya, dan juga paling penting itu adalah catatan kebudayaan yang ada serta dapat diambil dari materi tersebut. Serta pada setiap unitnya ini memiliki banyak latihan-latihan atau contoh-contoh yang berulang-ulang agar lebih mudah untuk dipahami para penutur asing. Dan juga setiap unit ini menyediakan kosakata yang saya katakan tadi agar terus bertambah kosakata mereka, kosakata para penutur asing pada setiap pertemuannya dan setiap unitnya. Pada buku yang saya bahas ini merupakan buku bahasa Indonesia bagi penutur asing yaitu tingkat dasar, jadi membahas memang mengenai dasar-dasar yang harus dipelajari bagi penutur asing atau awal-awal yang harus dikuasai oleh penutur asing. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.